sekali patroli itu 2 minggu ke lapangan. Terus saya juga bawa senjata dan itu emang wajib gitu ya. Hai Sobat Gakum, balik lagi di podcast Gakum bersama saya Zidni. Kali ini saya kedatangan tamu spesial nih, 2 orang Polhut dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Selamat datang Bu Oom dan Pak Koko. Apa kabar Bu, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Koko sama Bu Oom sekarang tugasnya di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Oh gitu. Sebelumnya dengar-dengar di Kalimantan ya? Ya, kalau saya di Balai KSDA Kalimantan Barat. Kalau Pak Koko? Saya di KSDA Kalimantan Timur. Pindah ke Ciremai tahun? Waktu itu 2008. Udah lama juga ya di Iya. Ciremai ya? Iya. Senior. Kalau saya sih 2016 baru masuk Ciremai. Oke. Dengar-dengar juga nih, katanya Pak Koko baru pertama kali ke Manggala ya? Iya betul. Gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah senang sih. Terima kasih juga ke Ibu Kasih, Bu Hayunita udah Diajak gitu. diajak. Gimana nih bedanya di Taman Nasional Gunung Ciremai sama di Kalimantan? Kalau saya dulu bertugas karena kawasannya di pulau ya, jadi bukan Di pulau. bukan di daratan hutan begitu kan. Jadi di pulau karena di situ habitat penyu hijau. Wow. Ya, jadi kami haplusan 2 minggu 1 kali baru rolling. Darat gitu. Ya, baru bisa keluar dari pulau itu. Kalau tantangan terbesarnya tuh waktu di Kalimantan apa? Ya, resiko sebenarnya karena kan itu di tengah laut ya, kita perjalanan menggunakan speedboat. Kadang cuaca kan seandainya lagi kurang baik, itu gelombangnya tinggi, besar ya kan. Ya kadang-kadang khawatir juga gitu. Takutnya nanti speedboatnya terbalik atau bagaimana. Ya mungkin itu kalau dukanya gitu. Kalau ngomongin konteks Gakum nih, banyak kejahatan kah di sana? Kejahatan kehutanan di pulau itu? Kalau untuk di pulau paling kehilangan atau pencurian telur itu. Telur penyu. Iya. Ya, karena penyu kan hewan yang dilindungi ya, Iya. penyu hijau tuh. Iya. Kalau di Ciremai? Kalau Ciremai saya pikir untuk illegal logging kurang ya. Walaupun ada tapi ya bukan yang kategori tinggi. Ya. Kebakaran di Hutan musim kemarau terutama itu. Kalau Bu Oom nih, gimana? Pertanyaan yang sama. Oke, kalau di Kalimantan ya dibanding di Kalimantan sama di Ciremai sekarang tuh ya lebih enak di Ciremai karena kalau di Kalimantan tuh saya sekali patroli itu 2 minggu ke lapangan. Terus saya juga bawa senjata dan itu emang wajib gitu ya untuk pertahanan diri kita. Terus kalau di sini tuh di Ciremai nggak perlu senjata, kita harus baik-baik berbicara dengan masyarakatnya gitulah. Jadi kalau untuk hal itu bisa lebih kondusif dibanding Kalimantan. Cuman kita harus bisa merayu hati masyarakat. Itulah kita bermain di obrolan aja gitu. Kalau kasus kejahatan kehutanan yang terbesar di Kalimantan tempat Ibu tugas dulu apa tuh? Iya, kalau di Kalimantan ya banyak illegal loggingnya ya. Sekali patroli kan saya harus bawa senjata juga. Pokoknya rawan tingkat kerawannya tinggi banget gitu. Apalagi saya kan orang lapangan, waktu itu di resort Paloh. Waktu itu saya tugas kebetulan suami saya kepala resortnya dan saya anak buahnya. Seperti itu ya. Jadi hidup di Kalimantan perihnya sudah kerasa ya, bahagianya karena selalu bersama dengan suami itu. Terus pindah ke Ciremai, saya harus berpisah dengan suami karena suami di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita dipisahkan, cinta kita dipisahkan gitu. Cuman ya alhamdulillah di sini lebih kondusif sih Mbak gitu. Jadi ya alhamdulillah lebih baik gitu. Berarti sekarang di Ciremai bareng Pak Koko ya? Iya. Berarti sama lah ya kira-kira tantangannya itu ya? Iya. Dengar-dengar juga Bu Oom peraih Polhut inovatif. Iya pernah. Oh,
Apa tuh, coba boleh Di ceritain? tahun 2019 saya pernah diajukan waktu itu sama kasat saya namanya Pak Haji Apo, terus saya diusulkan, kemudian berkasnya saya lengkapi, kemudian saya tuh mengajukan waktu itu saya suka dengan kupu-kupu gitu. Kemudian itu karena saya suka, setiap hari saya pelajari kupu-kupu itu. Kurang lebih 3 tahun saya pelajari dan saya bisa bikin satu buah buku, terus saya bisa bukan ngerekrut ya, jadi ngumpulin masyarakat buat bikin satu kandang, terus itu jadi wisata edukasi buat anak-anak sekolah gitu. Iya, dari kupu-kupu kita punya ada kupu-kupu yang dilindungi itu namanya Troides helena. Jadi saya fokus satu kupu-kupu itu aja gitu. Jadi saya mempelajari dari mulai telur, ulat, saya hafal itu telurnya Troides helena yang itu saya hafal gitu. Sampai segitu? Iya. Kurang lebih 3 tahun, terus saya ngajukan karena saya udah pernah bikin buku juga, terus diajukan dan ada tesnya juga melalui beberapa tes, dan alhamdulillah saya lolos jadi Polhut inovatif tahun 2019 gitu. Udah lama sih. Keren banget. Tepuk tangan. Ngomongin kebakaran hutan nih Pak sebelumnya. Di Ciremai cukup banyak juga kebakaran hutan ya? Hampir tiap tahun, walaupun jumlah luasannya itu berbeda-beda. Di musim kemarau biasanya. Gitu. Penyebabnya tuh apa ya? Karena panas ekstrim atau penyebabnya manusia lah? Mungkin manusia ya, namanya masyarakat, warga ya, kadang-kala kan ada pro dan kontra lah ya terhadap TN itu, ya mungkin itu. Konflik itu ya. Iya. Boleh nggak diceritain Pak Koko, Bu Om, pengalaman terakhir kebakaran hutan nih yang terjadi di Ciremai, atau pengalaman kebakaran hutan yang paling heboh lah gitu? 2023, iya. Kalau kebakaran itu kan memang di wilayah utara ya, itu kondisinya berbatu dan kita malam-malam ya terjadinya kan biasanya malam ya Pak ya, kadang juga hari Jumat gitu. Terus kita tuh medannya yang sangat sulit gitu. Kalau dijangkau ya? Iya, soalnya kan berbatu itu Mbak, itunya sih. Wilayahnya tuh berbatu, terus naik turun, dan itu batunya bukan batu diam tapi batu goyang gitu. Tebing-tebing. Iya, tebing batu yang batunya goyang-goyang. Di situ yang sering kebakaran. Tapi itu berarti penyebabnya sama manusia? Kemungkinan karena kan akses untuk masuk ke Taman Nasional itu kan banyak banget ya Mbak. Ada dari masyarakat yang berburu, ada dari masyarakat yang nyari madu biasanya kayak gitu gitu kan. Kita juga harus ada perkiraan gitu ya, walaupun sampai sekarang belum bisa ketemu pelakunya langsung ya Pak ya, belum gitu. Tadi nyinggung tentang berburu, sebenarnya boleh nggak tuh di Taman Nasional itu? Ya nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Cuman kan karena kita sebagai polisi kehutanan tidak standby terus-menerus di situ ya, pasti akses itu ada gitu. Akses mencari celah juga mereka. Iya. Pada saat kita beristirahat gitu, terus pada saat kita sedang tidak bertugas gitu ya, yang rawan sih biasanya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Cuman kita juga Taman Nasional suka bikin jadwal ya Pak ya untuk penjagaan di hari itu, cuman digilir, tapi mereka juga ya lebih pintar gitu. Itulah tantangannya iya. ya. Itulah masih ada aja kecolongannya gitu ya, itulah sulitnya. Ciremai nih, orang Sunda bukan Bu Pak? Iya, aslinya. Saya Sunda Mbak, dari Majalengka aslinya. Majalengka. Cuman Bapak tinggal di Kuningan. di Kuningan sekarang. Saya tinggal di Kuningan, cuma asli Ciamis. Pakai bahasa Sunda aja apa kita nih? Saya dari Bandung. Nanti pakai translate di sini ya. Ya, boleh. Ada pesan-pesan nggak nih Pak buat teman sesama Polhut atau buat masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai? Kalau pesan dari saya ya untuk sesama Polhut, tetap terus belajar dan bekerja dengan baik, dan terus semangat menjaga kelestarian hutan kita gitu. Bapak? Ya, untuk rekan-rekan Polhut semua, jadi tetap semangat untuk menjaga lingkungan alam, terutama hutannya, karena pentingnya hutan untuk kelancaran dan kehidupan manusia. Gitu. Buat masyarakat, adakah pesan-pesan?
Ya karena apa kelestarian hutan itu kan untuk masyarakat, jadi kita sama-sama menjaga gitu ya, bukan karena menjaga hutan tuh bukan hanya tugas Polhut tapi tugas kita bersama termasuk masyarakat gitu. Oke, makasih Bu Om dan Pak Koko udah mau bincang-bincang nih di podcast Gakum. Itulah Sobat Gakum, bincang-bincang kita sama Bu Om dan Pak Koko, Polhut dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Gakum. Dah.